Indonesia sebagai bekas daerah jajahan di mana hampir seluruh daerah di wilayahnya memiliki rekam dan jejak perjuangan para tokoh pahlawan dan masyarakatnya. Beragam bentuk perjuangan dan perlawanan yang mereka lakukan. Sama halnya dengan Provinsi Jambi, di mana ada banyak tokoh pejuang di daerah ini. Namun tak banyak yang mengenal tokoh-tokoh pejuang dari wilayah Jambi. Bahkan masyarakatnya sendiri pun juga asing terhadap nama-nama tersebut. Kebanyakan dari mereka hanya mengenal Sultan Taha sebagai pahlawan nasional dari Jambi. Tak salah memang, tapi selain Sultan Taha, masih ada banyak tokoh-tokoh pejuang dari Jambi yang justru jejak perjuangannya tak diukir oleh tinta sejarah. Tak banyak diketahui oleh banyak orang. Minimnya dokumentasi serta arsip membuat mereka sedikit terlupakan. Berikut tokoh-tokoh pejuang Jambi yang harus kamu tahu. 1. Kolonel Abunjani. Kolonel Abunjani merupakan anak seorang Demak di Rantau Panjang, Batang Asai, Sorolangun. Abunjani lahir di Batang Asai, Sorolangun pada 24 Oktober 1918. Kolonel Abunjani merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Di karir pendidikannya, pada tahun 1931, Kolonel Abunjani berhasil lulus dari Holland Indian School atau HIS selama 7 tahun, dan pada tahun 1934 ia berhasil lulus dan menamatkan pendidikan di Mir Utgerbig Leger Ouderwich atau MULO di Bandung. Karir militer Abunjani sendiri dimulai setelah kemerdekaan, di mana pada 22 Agustus 1945, Abunjani adalah orang yang merintis terbentuknya Angkatan Pemuda Indonesia atau API yang merupakan bagian dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Badan Keamanan Rakyat inilah yang nantinya menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, Abunjani diangkat sebagai Komandan Badan Keamanan Rakyat Daerah Jambi dengan jabatan kolonel. Salah satu peran Abunjani dalam menunjang perjuangan di masanya adalah membentuk Badan Keuangan Perjuangan, yang mana badan ini akan memobilisasi pedagang karet ke Singapura dengan menyisihkan 10% keuntungannya untuk perjuangan pada masa itu. Hasil dari menyisihkan 10% keuntungan tersebut adalah untuk membantu perjuangan pemerintahan pusat, di mana dimanfaatkan juga sebagai sewa beli pesawat Catalina R05 sebagai pesawat penghubung dari Sumatera maupun ke Jogja dalam jaringan pemerintahan. Pesawat ini juga memasok perlengkapan dan perbekalan pasukan dengan sistem barter komoditi lada, vanila, karet, dan lain-lain. Selanjutnya, peran kepemimpinan Letnan Kolonel Abunjani adalah memindahkan pusat pemerintahan dan pertahanan militer saat serangan Belanda pada 29 Desember 1948. Untuk menghargai jasa-jasa Kolonel Abunjani, nama besar Kolonel Abunjani dijadikan nama jalan di beberapa kota Jambi dan di beberapa kota-kota lainnya, seperti di Bangko dan Merangin, namanya dijadikan rumah sakit umum. 2. Depati Parbo. Depati Parbo terlahir dengan nama Muhammad Kasib yang lahir di Tanah Kerinci pada 1893. Depati Parbo sendiri merupakan pejuang Jambi yang berasal dari Tanah Kerinci. Depati Parbo adalah gelar yang disandang Muhammad Kasib ketika ia dewasa karena kecakapannya dalam pendidikan dan adat. Ayah Depati Parbo bernama Bimbe, sedangkan ibunya bernama Kembang. Depati Parbo sendiri memiliki 3 orang saudara perempuan. Muhammad Kasib atau Depati Parbo merupakan panglima perang yang berasal dari Tanah Kerinci, yang mana ia juga aktif melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda di Kerinci. Hal ini bermula ketika Belanda masuk ke Tanah Kerinci lewat Muko-Muko, Bengkulu pada tahun 1900. Pasukan Belanda menyusuri Sungai Majunto
lalu membangun posko di puncak Bukit Gunung Raya, yang mana tindakan pasukan Belanda ini memicu kemarahan rakyat Kerinci. Selanjutnya, pertempuran pertama antara rakyat Kerinci, yaitu Laskar Hulu Balang melawan Belanda, di mana Laskar Hulu Balang ini dipimpin oleh Depati Parbo. Pertempuran ini pecah di Majunto Lempur pada 1901. Korban banyak berjatuhan dari pihak penjajahan Belanda. Dengan semangat menyala dan pantang menyerah Hulu Balang Kerinci, mereka berhasil memukul mundur dan menewaskan puluhan tentara kolonial. Tahun itu merupakan tahun dimulainya pertempuran Hulu Balang Kerinci yang dipimpin oleh Depati Parbo dengan prajurit penjajah Belanda. Depati Parbo terus aktif melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, sampai pada akhirnya, akibat perlawanannya yang masif terhadap Belanda, maka Belanda berusaha mencari taktik untuk menangkap Depati Parbo. Selanjutnya, Belanda melakukan penyanderaan terhadap rakyat dan keluarga Depati Parbo dengan tujuan agar Depati Parbo simpatik dan akan menyerah kepada Belanda. Taktik Belanda ini berhasil dan sebagai akibatnya Depati Parbo berhasil ditangkap Belanda dan diasingkan jauh dari Kerinci. Akibatnya perlawanan rakyat Kerinci terhadap kolonial Belanda mulai melemah setelah Depati Parbo jauh diasingkan dari Kerinci. Depati Parbo meninggal dan sampai pada akhirnya Belanda pun berhasil untuk melakukan perlawanan dan memasuki tanah Kerinci. Untuk menghormati jasa Depati Parbo, nama besar Depati Parbo sendiri diabadikan menjadi nama jalan protokol yang menghubungkan kota Sungai Penuh dengan Kecamatan Danau Kerinci dan Kabupaten Kerinci. Lalu, nama Depati Parbo juga dipakai sebagai nama bandara perintis Bandar Udara Depati Parbo di Kerinci dan nama salah satu perguruan tinggi di Sungai Penuh. Selain itu, patung Depati Parbo juga bisa dijumpai di halaman kantor DPRD Kerinci dan di Simpang 3 Jalan R.E. Marta Dinata, Jalan Pancasila, dan Jalan Depati Parbo di kota Sungai Penuh. 3. Raden Matahir. Nama asli Raden Matahir adalah Raden Muhammad Tahir yang lahir pada tahun 1871 di Dusun Sekamis, Kasau, Melintang Pauh, Air Hitam, Batin 6, Jambi. Jika mengingat nama Raden Matahir, tentu sudah tidak asing dengan nama Sultan Taha Saifuddin, di mana Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin, yang mana kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin, sehingga Sultan Taha dan Raden Matahir merupakan keluarga dekat, di mana Raden Matahir adalah cucunya dari Sultan Taha Saifuddin sendiri. Raden Matahir merupakan panglima perang dan pejuang dari Jambi. Raden Matahir merupakan sosok panglima perang yang tangguh yang banyak mempunyai taktik gerilya sehingga mampu menggempur serdadu Belanda dan memukul Belanda. Karena keberingasannya dalam melawan Belanda, maka oleh prajurit Raden Matahir dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singokumpe, di mana julukan itu diberikan karena keberingasannya layaknya singa dalam menumpas dan melawan penjajah Belanda, memukul mundur dari wilayah Jambi. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan, serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai ke Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan oleh Raden Matahir dalam menyerang dan melawan kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke wilayah Jambi lewat jalur sungai adalah dengan menyerang kapal-kapal Belanda tersebut, yang mana kapal-kapal Belanda itu membawa personil obat medis dan amunisi. Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola penyerangan kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu,
Raden Matahir sendiri paling ditakuti oleh tentara Belanda. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907, di mana Raden Matahir ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Untuk menghormati jasa-jasanya, nama besar Raden Matahir diabadikan menjadi nama rumah sakit umum daerah di Provinsi Jambi, beberapa nama jalan di kota Jambi, dan nama lapangan tembak di kota Jambi, serta nama yayasan di kota Jambi. Pada tanggal 10 November 2020 kemarin, Raden Matahir resmi dianugerahi sebagai gelar pahlawan nasional dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.